Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS. Halo, perkenalkan nama saya Kesli Hernirau. Saya adalah guru farmasi industri di SMK Negeri 9 Manado. Saat ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam pembelajaran dasar-dasar kefarmasian di SMK Negeri 9 Manado. Rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan aktualisasi saya awali dengan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk meminta izin dan menyampaikan rencana kegiatan yang hendak saya lakukan sebagai bentuk transparansi. Saat menghadap pimpinan, saya memberikan salam serta berkomunikasi dengan sopan, serta menerima dan menghormati setiap keputusan dan masukan yang diberikan oleh pimpinan. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, saya mulai merancang konsep video pembelajaran yang akan dibuat. Penyusunan konsep dan persiapan pembuatan media video saya lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Konsep video yang disusun dibuat dengan inovasi, yaitu interaktif antara narasi guru dalam video dengan peserta didik sebagai penonton. Alat dan bahan yang dipersiapkan pun dipilih dengan prinsip sederhana, yaitu dengan memanfaatkan properti yang sudah dimiliki. Tahap selanjutnya yaitu proses perekaman dan pengeditan video. Saya membuat dan mengedit video dengan bekerja keras dan dilakukan secara mandiri, serta saya membuat narasi dalam video dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan kalimat yang sopan. Video yang dihasilkan saya tinjau kembali kesesuaian isi dengan materi dan durasi waktunya. Setelah video pembelajaran selesai, video kemudian diunggah ke kanal YouTube. Pengunggahan ini dilakukan untuk mengefisienkan proses berbagi dan pengaksesan oleh peserta didik. Video diunggah dengan disiplin terhadap waktu, serta taat pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan platform YouTube. Evaluasi pembelajaran dirancang berbasis computer-based test sebagai bentuk inovasi. Saya mengunduh Edmodo dari Play Store untuk memastikan aplikasi yang akan digunakan merupakan aplikasi orisinil sebagai bentuk menghargai karya orang lain. Setelah berhasil diunduh, saya menginstal aplikasi kemudian membuat akun Edmodo sebagai guru secara mandiri. Selanjutnya saya menyusun soal-soal evaluasi. Saya menyusun soal dengan disiplin dan konsisten berdasarkan kompetensi dasar dan materi pokok. Setiap pertanyaan dan pilihan jawaban dibuat dengan cermat agar soal yang dihasilkan jelas dan terhindar dari kekeliruan. Soal-soal evaluasi kemudian saya digitalisasi ke dalam aplikasi Edmodo secara mandiri dan dengan bertanggung jawab. Dalam proses penginputan soal, saya lakukan pemeriksaan berulang dan uji coba mengerjakan soal evaluasi untuk memastikan hasil yang berorientasi mutu, yaitu soal yang mudah dipahami dan dikerjakan oleh peserta didik. Sebelum melaksanakan sosialisasi, saya melakukan persiapan berupa penentuan tanggal dan tempat sosialisasi dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan yang direncanakan. Agar proses sosialisasi berjalan dengan efektif, saya juga mempersiapkan materi PowerPoint yang disusun secara ringkas dan menarik. Seluruh rangkaian persiapan ini saya lakukan dengan bekerja keras. Saya melakukan sosialisasi dengan memaparkan materi cara penggunaan aplikasi Edmodo kepada peserta didik. Penyampaian materi saya lakukan secara sopan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah seluruh materi selesai disampaikan, saya membuka forum diskusi dengan mengutamakan kerjasama dan adil dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Kemudian dia tampilannya itu di dalam sama persis dengan media sosial Facebook. Jadi di situ guru maupun siswa bisa saling memposting, mengomentari. Setelah saya memastikan bahwa seluruh peserta telah menerima dan memahami materi sosialisasi yang diberikan, saya menginstruksikan dan membimbing peserta didik untuk mengunduh dan mendaftar akun Edmodo sebagai siswa. Dalam tahapan ini diutamakan kejelasan target, yaitu seluruh peserta berhasil mendaftar dan mengetahui cara penggunaan aplikasi Edmodo. Apabila ada peserta yang mengalami kendala, saya sebagai guru maupun sesama peserta didik saling membantu satu sama lain sebagai wujud sikap peduli.
Seluruh rangkaian kegiatan ini saya lakukan dengan tetap taat pada peraturan, yaitu mengutamakan protokol kesehatan 3M. Penyusunan RPP saya lakukan sebagai wujud sikap amanah terhadap tugas saya sebagai pendidik yang wajib menyiapkan administrasi pembelajaran sebelum KBM dilaksanakan. RPP saya susun berdasarkan silabus agar kegiatan pembelajaran menjadi terarah dan efektif. Selanjutnya, RPP tersebut saya pertanggungjawabkan dengan melaporkan dan meminta persetujuan dari kepala sekolah. Untuk memulai pembelajaran dengan baik, saya memastikan guru dan peserta didik disiplin terhadap waktu yang ditentukan sesuai jadwal pelajaran. Kegiatan pembelajaran saya mulai dengan menyapa serta mengajak peserta didik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk membangun sikap religius. Agar peserta didik memahami kejelasan target dari kegiatan pembelajaran yang akan diikuti, saya juga menyampaikan materi pokok, tujuan, dan metode pembelajaran serta mengambil daftar hadir. Konsisten dengan RPP yang telah disusun, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran berbasis YouTube. Saya membagikan tautan YouTube untuk diakses peserta didik dan membimbing, mengawasi, serta memberikan bantuan selama peserta didik mengikuti pembelajaran secara bertanggung jawab. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan dibuat versi menonton video berbasis YouTube. Videonya semua seperti ini. Peserta didik menonton video dan mencatat informasi penting yang mereka terima. Pembelajaran berjalan dengan efisien karena tidak membutuhkan waktu dan peralatan yang banyak. Setelah memastikan materi telah dipahami dengan baik oleh seluruh peserta didik, selanjutnya dilaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo agar efisien dengan menghemat waktu dan biaya. Saya menginstruksikan peserta didik untuk membuka aplikasi Edmodo dan mengerjakan soal evaluasi. Setelah evaluasi berakhir, tahapan selanjutnya yaitu penilaian hasil evaluasi yang saya lakukan secara netral dan adil dalam pemberian nilai dengan output daftar nilai. Untuk membagikan informasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran kepada rekan guru, saya menyusun kegiatan pembagian leaflet. Penggunaan media cetak leaflet sebagai alat edukasi di sekolah saya merupakan inovasi dalam hal penyebaran informasi. Kegiatan merancang desain leaflet mengutamakan kejelasan target yang hendak dicapai. Seluruh sumber tulisan dan gambar yang digunakan dalam desain, saya cantumkan pada layout belakang leaflet sebagai bentuk menghargai karya orang lain. Dalam mencetak leaflet, ukuran dan jenis kertas, batas lipatan trifold, dan pengaturan pencetakan lainnya diatur dengan cermat dan berorientasi mutu untuk menarik minat pembaca. Secara mandiri, saya mencetak dan melakukan tahap finishing leaflet hingga siap untuk disebarkan. Leaflet yang telah dicetak kemudian saya bagikan kepada rekan guru yang hadir di sekolah sambil memberikan edukasi dengan kejelasan target, yaitu menambah wawasan tentang pemanfaatan media pembelajaran TIK. Pelaksanaan pembagian leaflet berjalan lancar dengan kerjasama dari seluruh rekan guru. Penyampaian informasi dengan leaflet efisien karena tidak memakan waktu yang lama. Pendapat saya, pembelajaran dengan menggunakan video berbasis YouTube dan evaluasi menggunakan aplikasi Edmodo menjadikan pembelajaran yang lebih efektif, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami. Kami dari sekolah sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini, sehingga benar-benar kegiatan ini bisa sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SMK Negeri 9. Top.